Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita akan lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah mendalami, memahami, menjiwai sejumlah akhlak Rasulullah. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal hidup kita untuk kita jadikan cermin dan pedoman bagi kita. Karena bagaimanapun sungguh merugi kalau kita mensia-siakan apalagi mengabaikan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguhnya inti dari ajaran Rasulullah adalah tentang akhlakul karimah. Maka mari kita senantiasa membaca, memahami akhlak Rasulullah ini. Karena di antara kita begitu banyak yang tenggelam dalam fikih sehingga melupakan akhlakul karimah. Padahal inti dari ajaran Rasulullah adalah tentang akhlakul karimah. Kita ingin agar dalam kehidupan kita selalu ada keindahan, keberkahan, dan kebahagiaan. Kita ingin Islam ini membawa kemaslahatan bagi dunia, bagi orang banyak, dan satu-satunya jalan adalah bagaimana kita terus membumikan, membiasakan, mengamalkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat Islam Ramah, salah satu akhlak dalam Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita yaitu agar kita dalam beragama tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan adalah merupakan kebiasaan setan, termasuk juga berlebih-lebihan dalam beragama. Nah, Rasulullah bersabda, "Iyyakum wa ta'ammuk fiddin." Hendaklah kalian hati-hati ketika mendalami agama. Hendaklah kalian berhati-hati dalam memahami agama. Jadi ini Rasulullah sudah memberikan peringatan kepada kita semua. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah telah meramal bahwa pada suatu hari nanti, pada suatu hari akan ada orang yang hafal Al-Quran, bacaannya bagus, tetapi Al-Quran hanya sampai pada tenggorokannya, tidak dijiwai di dalam hatinya, sehingga kemudian ajaran Al-Quran kehilangan pesona keindahannya. Iyyakum wa ta'ammuk fiddin. Hendaklah kalian berhati-hati dalam mempelajari agama. Para ulama mengatakan jangan berlebih-lebihan, jangan ekstrim dalam beragama. Di dalam hadis itu dilanjutkan, fa innallaha qad ja'alahu sahlan. Karena Allah sudah menjadikan agama itu mudah. Maka dalam hadis disebut ad-dinu yusrun, bahwa agama itu mudah, jangan dipersulit. Ajaran agama kalau kita betul-betul memahami dan mampu mengamalkannya, maka kita akan melihat keindahan dari agama kita, keindahan dari Islam. Maka para ulama mengatakan esensi dari Al-Quran yang jumlahnya 6.236 itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sederhana. Kalau kita betul-betul seorang muslim, mari kita pahami esensi dari Bismillahirrahmanirrahim yang seringkali saya bedah, bahwa
Allah itu adalah Ar-Rahman, bahwa Allah itu Maha Pengasih. Kasih Allah itu diberikan kepada siapapun, terutama di dunia, diberikan kepada orang muslim dan non-muslim, kepada siapapun, kepada semua bangsa, kepada semua suku, kepada semua agama. Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim, bahwa kasih Allah di dunia dan akhirat diberikan kepada umat Islam. Maka kita sebagai umat Rasulullah harus betul-betul mempunyai kasih, mempunyai cinta. Mengekspresi keagamaan kita adalah cinta. Innallaha ta'ala qad ja'alahu sahlan. Allah sudah menjadikan agama itu mudah sekali. Jadi kalau kita betul-betul beragama, hendaklah kita menebar cinta kepada sesama, menebarkan kasih sayang kepada sesama, tidak melakukan kekerasan, tidak menebarkan kebencian kepada sesama. Fakhudu minhuma tutiqun, kata Rasulullah, maka ambillah dari agama yang kalian mampu. Maka kita harus senantiasa mempelajari agama yang di dalamnya betul-betul akan membawa kemaslahatan bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi sesuatu yang betul-betul berat bagi kita jangan kita ambil. Di dalam agama kita ambil sesuatu yang kita betul-betul mampu untuk kita amalkan. Di dalam episode akhlak Rasulullah ini itu banyak. Islam itu apa wahai Rasulullah? Islam adalah menebarkan kedamaian. Menebarkan kedamaian adalah sesuatu yang sederhana sekali. Tidak ada kata kebencian, tidak ada permusuhan dengan sesama. Ketika kita hadir di tengah-tengah masyarakat, kita menebarkan kedamaian. Afsyus salam. Kalau kita menebarkan kedamaian, sesungguhnya kita sudah beragama. Sesederhana itu. Ita'amut ta'am ala man arfu man lam ta'rif. Yaitu memberikan makanan kepada orang yang kamu kenal maupun orang yang tidak kamu kenal. Sederhana sekali. Kalau kita punya kelebihan harta, kelebihan makanan, hendaklah kita memberi kepada saudara kita yang tidak mampu. Maka ajaran Islam yang di dalamnya ada cinta, ada perdamaian, bagaimana terus membantu orang lain, itu ajaran yang sederhana yang semestinya harus kita bisa amalkan. Di dalam hadis selanjutnya, fa innallaha yuhibbu ma dama min amalin shalih. Bahwa Rasulullah, bahwa Allah mencintai amal-amal saleh yang dawam, yang istiqomah. Jadi tadi itu amal-amal saleh adalah membantu orang lain. Membantu orang lain yang dilakukan secara istiqomah itu merupakan ekspresi dari agama kita. Wa in kana yasiran, walaupun sederhana. Kalau kita bertutur kata pada orang lain, menggunakan medsos secara baik, itu juga bagian dari cara kita mengamalkan agama kita. Maka mestinya ekspresi kita di media sosial hendaknya menebarkan perdamaian, mengajak persahabatan, bukan justru membenturkan antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, alhamdulillah kita melihat bahwa gairah belajar agama di Indonesia ini terus mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, terutama mereka yang lahir di perkotaan. Nah, ini menjadi fenomena yang sangat menarik. Nah, tetapi juga ada catatannya, karena ketika mereka belajar agama, mereka belajar agama tidak dari gurunya yang tepat. Dia belajar agama bukan pada sesuatu yang menginspirasi dan membangun kesadaran persaudaraan bersama. Sehingga kemudian terjebak pada paham-paham yang ekstrim, paham-paham takfiri yang mudah mengafirkan orang lain, bahkan paham-paham yang ingin mengubah ideologi negara seperti paham khilafah. Kita melihat bagaimana
ramenya artis-artis yang terjebak dengan kelompok kaum khilafah yang ingin mengganti ideologi Pancasila ini. Maka kalau kita sekali lagi berpedoman kepada akhlak Rasulullah SAW, hendaklah kita jangan ekstrim dalam beragama. Kita mempelajari agama yang moderat, yang sederhana, yang mudah, dan tidak berlebih-lebihan. Seperti di awal saya katakan tadi bahwa kita perlu belajar bagaimana Rasulullah mengingatkan kita tentang bahaya kelompok Khawarij, kelompok yang mempunyai bahkan menghafalkan Al-Quran, tetapi dia tidak mampu mengamalkan Al-Quran untuk kebaikan bersama karena Khawarij menghalalkan kekerasan dan pembunuhan. Bahkan yang menjadi korban adalah Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, menantu Rasulullah, sahabat yang pertama kali masuk Islam, adalah sosok yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai pintu agama. Jadi tidak dibenarkan kalau ada orang yang merasa beragama tetapi cara pandang dan tindaknya sangat ekstrem. Kita melihat begitu banyak mudah belakangan ini orang tergabung dengan kelompok-kelompok ekstremis dan teroris. Kita melihat bagaimana satu keluarga yang mengaku dirinya beragama tetapi terlibat dalam aksi pemboman gereja di Surabaya. Kita melihat bagaimana mereka yang mengaku beragama tetapi mengkafirkan saudaranya yang muslim, mengganggu kedamaian umat agama-agama lain. Maka dari itu sahabat Islam Ramah, kita mestinya dalam beragama ini terus mendalami, memahami akhlak Rasulullah SAW. Iyyakum wa ta'ammuk fiddin. Hendaklah kalian hati-hati ketika belajar agama. Jangan ekstrim, jangan berlebih-lebihan. Jangan salah dalam memahami agama, karena esensi dari agama, esensi dari Islam itu adalah cinta dan kasih sayang. Kalau kita betul-betul menjadi seorang muslim, mari kita menebarkan kasih sayang kepada sesama. Dan ekspresi kasih sayang itu adalah ekspresi di mana kita membangun persaudaraan dengan sesama. Membantu mereka yang lemah, membantu anak yatim dan fakir miskin. Memberikan pencerahan sehingga kita melihat bahwa tantangan kita di mana semua umat mempunyai kesempatan untuk meraih pendidikan yang layak. Maka alhamdulillah kita mempunyai begitu banyak puluhan ribu pesantren, majelis-majelis taklim. Mari kita terus memberikan pencerahan kepada umat, terutama bagaimana cara beragama yang baik. Kita beruntung karena sejarah bangsa ini adalah sejarah di mana ulama-ulama Nusantara mampu memberikan pencerahan dalam beragama, mampu mendakwahkan yang toleran, yang damai. Jadi sahabat Islam Ramah, mari kita terus mempelajari agama kita, tetapi jangan egois, jangan fanatis, jangan ekstrim. Kita harus saling menghormati di antara sesama, membantu mereka yang lemah. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah SAW. Pada episode kali ini kita akan lanjutkan esok hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.